Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Hari ini kita melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nora Liantri Tanggang, CGP Sumut dari Kabupaten Samosir, SD Negeri 26 Tungkir. Yang sebagai coach hari ini adalah Saya Helmawati Simare-Mare dari SD Negeri 4 Singkam, CGP Sumut Angkatan 7. dan coach adalah. Saya Sri Madalena Sibiro dari SD 23 Sumur. Baik, sekarang kita lanjutkan percakapan kita hari ini. Saya persilahkan. Baik. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Helma. Ada apa ya Bu? Ibu tadi menelpon saya. Ada apa Bu? Iya Bu, tadi teringat dengan siswa saya yang malas menulis Bu di kelas. Oh, ada siswa Ibu yang malas menulis ya Bu. Nah, kira-kira Ibu lihat ada apa ya dengan murid Ibu ini? Mengapa seperti itu Bu? Iya, saya lihat murid saya ini kan Bu, membaca dia bisa tapi menulis malas. Tetapi dia bernyanyi suka gitu. Oh, nah, cobalah dulu Ibu ingat-ingat, apakah anak Ibu ini sebelumnya seperti itu Bu? Iya Bu, saya bertanya kepada guru yang lain. Kan kami sekarang kelas 2 Bu. Ketika kelas 1 si anak ini memang seperti itu juga Bu. Jadi terbawa di kelas 2. Oh iya ya Bu. Nah, kalau seperti itu Bu, kira-kira apa kendala yang ada pada anak ini? Bagaimana dengan kehidupan keluarganya Bu? Iya Bu, kendala yang saya bisa dapati dari si anak ini, karena dia anak paling kecil, orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga abang dan kakaknya juga sibuk dengan kegiatan mereka di rumah. Si siswa ini kurang perhatian dari keluarga di rumah, baik itu dari kakak abangnya ataupun dari orang tuanya. Oh, berarti si anak ini memang kurang kasih sayang ya, sepertinya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau Ibu lihat dari seperti itu, coba apa kira-kira tindakan Ibu untuk bisa membuatnya rajin menulis? Iya Bu, saya ambil tindakan kepada si anak ini. Saya pertama itu ajak bicara, komunikasi dengan si anak. Saya kasih perhatian, saya dekatkan dengan si anak. Terkadang saya membuat strategi yang baik untuk si anak dengan memanggil si anak ke meja saya kan Bu, sambil menulis. Saya kasih tahu apa yang mau ditulis, saya dikte Bu. Saya dikte, dia semangat Bu. Tapi kalau dia sendiri menulis di waktunya, dia mau sambil bernyanyi sambil menulis. Jadi terkadang teman yang lain terganggu dengan kegiatan yang dilakukan. Terkadang saya juga mendekatkan ke bangku si siswa, ayo menulis. Nanti kalau udah selesai menulis kita bernyanyi ya nak. Saya bilang seperti itu. Nanti apa yang kamu nyanyikan itu kita tulis kembali di bukumu. Gitu. Oh, kira-kira itu sangat bagus ya menurut saya Bu Sri, bisa membuat anaknya menjadi semangat ya. Ada lagi yang lain Bu Sri yang lebih lagi? Yang lain artinya hanya itu tadi mengajak bernyanyi sambil menulis. Kira-kira kapanlah Ibu lakukan ini? Ketika pembelajaran setelah kami selesai membaca, kami menulis, ya saya ajak dia menulis Bu. Nanti saya kasih jempol kalau kamu pintar menulis. Oke, oh ide yang bagus itu Bu, ide yang sangat bagus. Saya sangat mendukung ya apa yang Ibu katakan tadi. Segera diterapkan ya Bu Sri, Iya Bu, siap. agar anaknya bisa rajin menulis ya Bu ya. Oke, baik. Ada lagi Bu Sri mau disampaikan? Ya, saya juga mudah-mudahan di semester depan juga si anak nanti ketika duduk di kelas yang lebih tinggi lagi, supaya bisa lebih giat lagi menulis dan belajar. Dan perhatian dari si guru juga mungkin saya bisa salurkan kembali ke guru yang lain supaya untuk lebih dekat kepada si anak perhatiannya. Oke, baik Bu, itu sangat bagus ya Bu.
dan segera diterapkan ya Bu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang ya Bu Sri. Terima kasih Bu Emma. Saya sebagai pengamat tadi atau observer sudah mengamati ibu coach dan coachee dalam tahap coaching. Nah, di sini catatan saya yang yaitu topiknya adalah siswa yang malas menulis ya Bu. Siswa malas menulis tapi bisa membaca. Bisa. Ya, tapi bisa membaca. Nah, teknik yang Ibu buat tadi sudah bagus. Sudah kemudian yang coach tadi sudah membuat pertanyaan yang mendukung coaching, terus yang menggali pertanyaan yang menggali apa solusi atau teknik yang dilakukan ada coaching. Nah, itu sudah masuk ke tahap tirta. Nah, itu sudah sangat bagus sekali. Tapi di sini kita ada tindak lanjutnya. Yang pertama itu tujuannya itu apa? Mungkin belum disampaikan tadi. Tujuan dari percakapan ini. Terus kalau tahap akhirnya juga sudah ada, sudah bagus. Coach sudah membuat atau memberikan penguatan kepada coaching supaya lebih semangat lagi dan supaya segera melakukan tahap atau teknik yang bisa diberikan coaching terhadap muridnya. Nah, kemudian coaching juga sudah menjawab atau sudah bisa menggali sendiri dari apa yang sudah ditanyakan oleh coach. Nah, di sini memang sudah bagus karena coach sendiri yang menggali apa yang harus dia lakukan, bukan dari apa yang disuruh orang, bukan. Di situ kita sudah mantap, nah coachnya sudah mantap dan coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung itu, bukan malah sebaliknya. Nah, di sini tekniknya sudah pas menurut saya sebagai orang observer, sudah ada tahap akhirnya seperti apa. Nah, untuk tindak lanjutnya kiranya kedepannya semakin bisa lagi kita gali apa yang ada pada murid kita masing-masing. Kira-kira seperti itu dari saya observer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sekarang ya, nanti ya. Gitu ya. Dekat ya. Bagus. Saya paksa. Baik, selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Bu pagi, Bu. Sri. Ya, hari ini kita melakukan kegiatan coaching. Saya memperkenalkan diri sebagai observer atau pengamat Sri Magdalena Sibiro, CGP Angkatan 7 Kabupaten Samosir. Dan sebagai coach Nora Liantri Sitanggang dari SD Negeri 26 Stungkir, CKP Angkatan 7. sebagai coaching Saya Helmawati Simare dari SD Negeri 4 Singkang, CGP Sumut, Kabupaten Samosir. lah kami sudah memperkenalkan diri masing-masing, baik sebagai pengamat, coach dan coach. Sudah bisa kita lakukan Bu? Ya. Sudah, silakan. Selamat siang Bu Helma. Selamat siang Bu Nora. Kayaknya tadi saya ibu cari ya. Iya Bu, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan yang Ada. perlu kita coaching Bu hari ini. Ada apa itu Bu? Kok tumben? Nggak Iya, biasanya. Begini loh Bu, anak-anak saya 2 hari lalu itu ya Bu ya, saat saya menjelaskan semua kayaknya kurang bersemangat,
pada banyak diam, kemudian kayaknya mereka tidak happy lah gitu Bu. Jadi saya ada apa ya, saya pinginlah menceritakan dulu kepada Ibu. Baik. Tadi Ibu bilang anak-anak itu kurang semangat ya Bu ya. Ibu tahu anak-anak itu nggak semangatnya dari mana Bu? Begini Bu, saya saat menjelaskan pembelajaran IPA, terus anak-anak ini ya biasa aja diam, tidak ada respon. Terus pada saat saya memberikan tugas, mereka juga tidak antusias, tidak ada yang baik Bu, saya siap mau mengerjakan, tidak ada seperti itu. Adem seperti itu Bu. Kalau nggak salah tadi minat atau semangatnya tadi kurang ya Bu ya. Terus kalau nilainya itu Ibu bilang menurun, itu dari mana? Kebetulan saat saya memberikan tugas ini tadi Bu, saya berikan pada mereka, dikerjakan, tetapi nilainya tidak memuaskan. Dan 4, 5, dan paling tinggi 6. Ya. Terus kalau seperti itu kira-kira teknik yang Ibu lakukan biasanya sebelum-sebelumnya itu kira-kira apa itu Bu? Iya Bu, Untuk menggugah semangatnya. saya memang kemarin itu kan Bu, sebelumnya benar-benar semangat sekali belajarnya. Dan kalau misalnya saya memberikan pembelajaran ya menggunakan beberapa teknik, jadi akhir-akhir ini memang Bu saya sibuk sekali, jadi saya cuma menjelaskan aja sama anak-anak. Biasanya Ibu pakai teknik apa tuh? Kalau kemarin memang saya tekniknya itu membuat kuis atau pertanyaan sama anak-anak, kemudian menyiapkan media atau benda-benda yang langsung bisa dilihat anak-anak. Jadi kalau saat ini memang tidak ada tuh. Nah itu sebenarnya udah bagus itu Bu, kan anak-anak itu bisa melihat benda yang secara langsung, enggak melulu itu hanya ceramah. Kan anak-anak ini kalau ceramah ngantuk, kalau aja ngantuk kan. Berarti itu udah bisa Ibu lakukan sebenarnya dari yang udah pernah Ibu lakukan sebelumnya. Iya, ya. Terus selain dari situ Bu, ada lagi nggak? Memang saya melihat anak-anak ini Bu, rata-rata semuanya aktif Bu. Senang sekali kalau melihat bentuk video, menonton gitu Bu. Saya ini ada tersimpan dalam hati saya mau menampilkan media melalui video biar bisa mereka lihat langsung. Begitu juga dengan menggunakan ice breaking Bu. Nah itu mantap tuh Bu. Jadi kenapa nggak Ibu lakukan itu? Kan ice breaking itu menggugah semangat juga itu. Benar sekali Bu. Nah justru itu yang saya lihat sekarang, keadaan anak-anak saya kurang semangat ini, saya akan melakukan ice breaking ini Bu. Saya akan coba, saya lihat dulu ice breaking yang benar-benar menarik dan membuat mereka senang di sela-sela Iya. pembelajaran. Itu Bu, berarti memang ibunya juga kurang apa ya? Ya terakhir-terakhir Banyak, ini memang iya. banyak tugas Bu. Tapi memang untuk anak-anak ini kita harus semangat memang. Kalau kita aja yang malas ya kan, Iya. sama aja memang. Habis itu Bu, ada nggak lagi yang bisa meningkatkan semangat anak-anak itu selain itu? Saya akan mencoba memang selain media-media tadi, ice breaking tadi, saya akan membuat juga bentuk gambar-gambar emoji yang membuat mereka wah apa ini. Iya, kan itu jadi menarik mereka. Itu juga boleh tuh Bu, tambah semangat itu anak-anak itu. Nah kira-kira kapan ini bisa Ibu laksanakan ini biar anak-anak tambah semangat terus? Sepertinya nanti malam saya persiapkan Bu LPP saya dan bisa saya terapkan besok. Berarti mulai besok ya Bu ya? Iya, saya akan terapkan mulai besok. Kira-kira masih ada nggak Bu yang hal-hal yang mau Ibu sampaikan? Kan tumben ini ya, saya aja terkejut tuh tumben tinggal mencari saya kan gitu. Kayaknya nggak ada lagi Bu, itu aja sih yang mengganjal di hati saya. Kayaknya sudah bisa saya temukan solusinya. Ya, semangat ya Bu ya.
gitu. Berarti memang harus dari diri kita sendiri dulu terjadi ya. Iya Bu. Oke Bu, semangat ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu Helma. Iya, terima kasih kepada Ibu dan Coach yang telah saling semangat ya Bu ya, menyampaikan masalah, dan sebagai coach juga sudah memberikan semangat yang luar biasa. Ya, dari percakapan coach kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa kegiatan coaching kita yang sudah disampaikan coach dan coach itu sudah ada alur cerita, yaitu tadi tujuannya siswa kurang bersemangat, dan masalahnya yaitu yang belajar si anak seringan diam ya dia. Rencana tadi yang Ibu sampaikan Ibu Helma mengenai teknik pembelajarannya akan dirubah, dan tindakannya Ibu karena kesibukan jadi siswa sering tidak kurang semangat juga ya Bu ya. Dan tadi coach juga memberikan semangat juga kepada Ibu untuk melakukan aksi, yaitu dengan menampilkan video, dengan melakukan ice breaking dan emoji ya Bu ya. Dan ke depan itu bisa dilaksanakan dengan baik kepada siswa, dan siswa juga bisa menerima apa yang Ibu tampilkan kepada si anak. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran Ibu bisa semakin berjalan dengan baik dan lancar. Sampai di sini kegiatan coaching kita. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Bu. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Just. Saya sangat senang ya melihat wajah-wajah ibu ini berseri-seri. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching, di mana saat ini saya sebagai observer atau pengamat. Perkenalkan, saya Helmawati Simaremare, CGP Sumut Angkatan 7 dari SD Negeri 4 Singkam, Kabupaten Samosir. Dan di sebelah kiri saya sebagai coach, silakan Bu. Saya sebagai coach Sri Magdalena Sugiro, SD 23 Sidoarjo, Angkatan 7, Kabupaten Samosir. Ya, sebelahnya Ibu sebagai coach. Saya sebagai coach, perkenalkan nama saya Noralian Tristangga, CGP Sumut Angkatan 7 Kabupaten Samosir, SD Negeri 26 Situng ya. Baik, sepertinya kita akan mulai ya coaching kita hari ini. Baik, silahkan ibu-ibu. Ya Bu, terima kasih. Kami akan melanjutkan kegiatan hari ini. Selamat pagi Bu Nora. Selamat pagi Bu Bu Sri. Sepertinya Ibu bersemangat dengan sapaan hari ini, tapi saya dengar tadi Ibu mau memanggil saya, mencari saya. Iya, ada yang mau saya tanyakan sebenarnya sama Ibu. Mengenai apa? Ya biasalah Bu, mengenai anak-anak, mengenai apa lagi ya kan. Kenapa dengan anak Ibu ada masalah? Tadi kan saya mengajar di kelas 4, terus pembelajarannya operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat ini bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Nah, pada saat saya mengajar sebelum pandemi dulu udah saya ajarkan itu. Tapi setelah sudah masuk lagi, perkalian penjumlahan ini pun mereka sudah nggak tahu. Jadi saya pusing sendiri. Jadi saya marah-marah tadi di kelas. Saking marahnya saya, setelah saya teriak itu di dalam kelas tadi. Masa penjumlahan bilangan bulat negatif sama positif pun tidak tahu. Padahal selama ini saya udah mengajarkan itu melalui garis bilangan. Siapa coba yang nggak marah? Merepek saya tadi. Karena memang kalau
sudah disampaikan materi tidak diterima anak-anak, memang emosi ya Bu ya. Jadi kira-kira masalahnya dari si anak itu apa itu? Itulah, sebelumnya memang saya buat itu beberapa media, tapi kalau tadi memang saya biasanya saya buat itu garis bilangan, anak-anak saya suruh ke lapangan itu ke apa, Suara dia apa namanya, disuruh, kalau dia di garis bilangan kan saya suruh melompat. Kalau misalnya kan 2 kurang 1, kalau dia dikurang, anaknya bergeser ke sebelah kiri, kalau dia penjumlahan bergeser ke sebelah kanan. Biasanya saya buat seperti itu, tapi karena tadi saya marah, saya nggak ingat lagi, saking palanya di anak-anak. wah, Ibu Nora emosinya sudah ambang emosi yang tinggi ya Bu ya. Iya, Wah, memang siswa kita ini memangnya. Jadi setelah seperti itu Bu, Ibu membuat dengan teknik sebelah kiri tadi ya Bu ya, kiri negatif, kanan positif. iya. Jadi